Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Sipi Pranata, and good morning Sir Iksan, and good morning my micro teaching friends. So today I'm going to teach about we love what we do. So we will to learn about that topic. We love what we do, and in this lesson we will learn how to ask for and give information related to action, function of people, animals, and things in order to identify, to criticize, and many more. Let's move on. Before we start the lesson, I like to tell you what is transactional text. So apa sih itu teks transaksional? Jadi teks transaksional adalah teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain dengan tujuan agar kita memperoleh apa yang kita kehendaki dari penggunaan teks tersebut. Jadi sesuai namanya, teks transaksional adalah cara untuk bertransaksi, berkomunikasi dalam komunikasi, cara bertransaksi dalam komunikasi dengan tujuan untuk meminta informasi atau menanggapi, menjawab pertanyaan untuk memberi informasi tadi. And what is the social function of the text transactional from this lesson? Ada banyak banget. Yang pertama, mendeskripsikan, mengidentifikasi, mengkritisi dalam hal apa orang terkait tingkah laku mereka, tindakan mereka, dan fungsinya. That is the social function of the text from this lesson. And let's move on. Jadi dalam bertransaksional pastinya harus ada pertanyaan. Jadi cara membuat pertanyaan ini adalah menggunakan WH question. Oke. Teman-teman pasti nanya dong, apa sih WH question? WH question pastinya pertanyaan dalam hal transaksional, berarti untuk meminta informasi. Itu dia WH question. So WH question itu terdiri dari 6 part. Yang pertama, what, where, when, who, why, and the last is how. Sesuai namanya, WH question. Ada 5 W question dan 1 H question, how. And gimana sih cara bertanya menggunakan WH question? Bisa kalian lihat di situ ada what does your father do, what does he do, what do you do, and etc. Dan cara menanggapinya menggunakan variasi sesuai kreativitas kalian. Yang pertama adalah I am, she is, he is, and their job, your job, farmer, teacher, dentist, doctor, many more, students, housewife, designer, a nurse, so many. And next, setelah tadi teman-teman bisa mengerti apa sih itu memulai dan meminta informasi, apa sih itu teks transaksional, dan gimana sih caranya, tadi sudah kita pelajari gimana sih caranya memulai dan menjawab, menanggapi. Dan di sini kita bisa lihat example-nya. Bisa dibaca. Cara memulainya adalah what does your father do? Dan cara menanggapinya adalah my father is a teacher, of course. That is the example of today's lesson. Dan setelah teman-teman paham apa sih itu WH question, apa sih text transactional, apa sih we love what we do tadi, itu adalah pekerjaan apa sih yang kita lakukan, we love what we do, apa sih yang mereka lakukan, yang kita lakukan, pekerjaan kita cara bertanya dan menanggapinya tadi. Dan ini dia contohnya dalam dialog. Bisa kalian lihat di sini Miss Mutia dan studentsnya
kita baca satu aja ya. Good morning Miss Mutia. Good morning Miss Mutia. Good morning Miss Mutia. Today we are going to learn about job and profession. Benny, what does your father do? Bisa teman-teman lihat di sini. What does your father do? Ini adalah contoh kenapa diboldkan katanya supaya jelas. Itu adalah cara meminta informasi atau bertanya dalam WH question, makanya diboldkan. Kemudian Benny menjawab, my father is a farmer. Itu cara menanggapinya. Di bawah juga masih banyak. But you don't know what does your father do? Bertanya, meminta informasi, and then Dayu menjawab, he is a teacher, to menanggapi. And how about your mother, Lisa? Bertanya, minta informasi lagi. She is a housewife, kata Lisa. So itu menanggapi juga. Kemudian selanjutnya adalah what does your mother do? Udin masih meminta dan menanggapi. And then she's a sergeant. Itu kata Udin, berarti itu menanggapi. Kemudian nextnya bisa dilihat di situ. How about you, Edo? What do you do? Kemudian Edo menjawab, menanggapi. Itu dalam teks transaksional yang menanggapi. Berarti itu adalah I'm a student, kata Edo. Kemudian yang terakhir, what your other friends' parents do? Itu bertanya lah, jelas. Kemudian student semuanya menjawab yes we do. Oke, itu adalah contoh kalimat dan dialog. And then this is the real example. Bukan real example sih, lebih ke patokan kalian untuk dikasihkan tugas. Sekarang lihat nih, example-nya di situ ada Fitri dan Ernie, dan kalimat-kalimatnya adalah meminta dan menanggapi informasi ya, di dalam transaksional menggunakan WH question. Oke. Bisa teman-teman lihat di situ. Setelah diteliti dan ditelaah, saya as a teacher in this peer teaching memberikan kalian teman-teman untuk pair work based on this example. Jadi kalian bakal buat dialog dalam pair work, nanti akan perform dan bakal saya as a teacher memberikan nilai perform kalian tuh gimana sih, dan cara menentukan struktur teks yang unsur kebahasaannya benar enggak atau apa gimana, nanti bakal saya kasih nilai based on this example. Okay. And then setelah tugas pertama ada tugas kedua. Bisa kalian lihat, arrange these words to make meaningful sentences. Jadi di sini bakal ada kata yang sebenarnya adalah kalimat, dan kalian diminta untuk menentukan menjadi kalimat yang utuh, kalimat yang mantap. Ada dua kalimat di situ menggunakan boleh lisan maupun teks. Boleh lisan maupun tertulis. Kalau lisan kalian bisa di kelas bisa langsung angkat tangan, betulkan kata ini menjadi kalimat. Kalau ingin tertulis bisa menuliskan kalimat ke depan papan tulis menggunakan spidol. Oke. Then next, nih kalimat latihan terakhir, task ketiga. Read the following dialogue carefully. Decide whether these following phrases and sentences fit into the dialogue, or rewrite the dialogue with the phrases and sentences added. The example is of course done for you. Bisa dilihat sebelumnya banyak example-nya ya. Bisa teman-teman paham lah. Apalagi udah task ketiganya.
Jadi di sini kurang lebih ini matching ya, bisa dilihat ada A B C D E, itu bukan multiple choice of course, dan di bawahnya ada dialog yang rumpang atau kosong, yang dalam kurung itu tempat untuk menaruh huruf-huruf yang hilang. Excuse me, kalimat yang hilang di replace pakai huruf A B C D sampai E. Jadi bisa kalian lihat, bisa kalian teliti benar-benar, di situ ada 4 kalimat rumpang atau 4 dalam kurung, sedangkan jawabannya itu sampai E alias 5. Ada 4 kalimat rumpang dan 5 jawaban. Jelas, dari 5 jawaban ini ada 1 jawaban jebakan. Jadi teman-teman harus teliti lagi jawaban yang benar, yang cocok. Jadi bisa misalnya kalimat yang rumpang yang pertama, my father is an interior designer. Mau jawab B misalnya, kalimat selanjutnya. Jadi nanti sampai terakhir B C D E, berarti ada A yang salah, satu yang salah A, mau itu E yang tidak dijawab, mau itu D, C, B yang tidak dijawab, tergantung jawaban kalian. And itu adalah assignment atau task yang ketiga dari WH question today's lesson. And okay, setelah semua di analisis saya as a teacher kepada teman-teman kalian, karena ini peer teaching, saya akan memberi nilai kepada kalian, saya akan membenarkan apa yang salah, saya akan revise apa sih treatment yang benar dalam penugasannya. Okay, thank you so much for today, and really thank you for you guys, my friend, who watched this video, because of we cannot make it to be an offline class because of coronavirus today. Hopefully it will be reduced day by day. And thank you so much for Sir Iksanuddin, and I am CP Pranata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.